Ya, terima kasih Majelis. Kepada ahli, pertanyaan pertama adalah, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika menjadi hukum positif, ya tadi disebutkan erga omnes. Hal ini saya tanyakan terkait dengan pencalonan Gibran. Di putusan nomor 90 sudah jelas disebutkan syarat kepala daerah. Kemudian itu sudah dites lagi dalam putusan nomor 145. Putusan 145, Mahkamah Konstitusi menyatakan itu sudah hukum positif. Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku berarti syarat dalam peraturan PKPU 2003 tersebut udah otomatis dirubah dengan putusan MK tersebut karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada ahli. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut, dan otomatis berlaku perubahan tersebut? Pertanyaan Bapak apa? Ya, pertanyaan saya itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 tersebut? Yang kedua, mengenai pengertian, pertanyaan kedua adalah mengenai bansos. Dalam putusan nomor 01 disebutkan dari MK, yaitu tahun 2019, penalaran yang wajar saja tidak cukup alasan sebagai bukti money politik dalam pemilu. Apakah Anda setuju dengan pertimbangan majelis hakim tersebut? Terima kasih. Baik, dari Bawaslu cukup? Masih ada yang mulia? Oh, silakan. Satu Terima pertanyaan, kasih, Prof. ya. Saudara ahli, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan judicial constraint dalam kasus Bovendigul, ya, seorang calon bupati yang memang belum memenuhi syarat jeda berapa tahun setelah jatuh pidana, tapi tetap diloloskan oleh KPU. Tapi kasus itu sebenarnya sudah pernah dibawa ke Bawaslu dan ke Pengadilan Tinggi Tun, tapi diabaikan KPU, sehingga pada saat-saat terakhir Mahkamah melakukan judicial constraint dengan membatalkan pencalonan yang bersangkutan dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan calon yang bersangkutan. Apakah ini relevan dibandingkan dengan kasus yang sekarang disidangkan di Mahkamah Konstitusi ini? Kita mengetahui bahwa pencalon Pak Gibran itu telah diterima oleh KPU dan beberapa kali di-challenge, antara lain di-challenge, dilawan di DKPP, di kode etik, tapi tidak ada satupun putusan dari Bawaslu maupun juga putusan dari pengadilan yang menyatakan itu adalah satu yang tidak sah tapi terus dilaksanakan oleh KPU. Kalau dua hal ini diperbandingkan, menurut saudara, tanpa adanya satu putusan dari pengadilan atau putusan dari Bawaslu yang dilampaui oleh KPU, apakah cukup alasan Mahkamah Konstitusi itu untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan calon yang bersangkutan? Karena putusan yang satu. Yang kedua, apakah saudara ahli berpendapat bahwa putusan dari satu majelis kode etik, ya, ataukah DKPP itu membawa implikasi ke bidang hukum? Menurut ahli, apakah kode etik yang diputuskan oleh DKPP atau MK-MK itu adalah apa yang dalam filsafat hukum dianggap sebagai suatu norma yang lebih tinggi daripada satu norma undang-undang? Ataukah putusan kode etik itu sebenarnya tidak lebih tinggi daripada undang-undang? Karena pembentukan majelis kode etik dan merumuskan kode etik itu justru adalah perintah dari undang-undang, seperti undang-undang pemilu, undang-undang KPK, dan lain-lain sebagainya. Mohon ahli menjelaskan soal ini. Dari Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara ahli, mengikuti alur pikir saudara ahli, ada kasus yang mungkin pada saat pendaftaran terjadi perubahan terhadap syarat. Kasus pendaftaran calon anggota legislatif DPD Usman Sabtaodang.
putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu mengubah itu, kemudian PKPU-nya juga dibatalkan dalam Mahkamah Agung, sehingga tidak ada kemudian PKPU yang melandasi hal tersebut. Nah, jadi tafsir Mahkamah Konstitusi langsung ditafsirkan dalam keputusan KPU dengan kasus perbandingan kasus dengan kasus tanpa perubahan pendaftaran. peraturan maksudnya Bapak. Iya, tanpa peraturan, demikian Ya, yang mulia. sudah cukup. Apakah bisa dibandingkan dengan itu? Terima kasih yang mulia. Dari hakim cukup. Silakan Pak Charles, singkat-singkat. Mohon izin agak panjang yang mulia, karena banyak. Nanti saya potong kalau sudah waktunya. Oh ya, siap. Baik. Pertanyaan pertama tadi tentang nepotisme. Jadi hadirin yang berbahagia, pembentuk undang-undang menyadari betul, bahkan Mahkamah di putusan 2008 itu menyadari betul, pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran TSM itu dirumuskan secara jelas ya di dalam undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, ada unsur terstruktur. Siapa itu struktur? Aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu. Artinya, kalau kita urai, siapa itu aparat pemerintah? Mulai dari presiden, ya, sampai jajaran di bawahnya, sampai kepala desa. Itu adalah pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran secara terstruktur. Secara sadar, politik hukum kita memang mengarahkan ke situ. Kenapa? Faktanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu, yang melakukan pelanggaran terstruktur itu memang dua pihak itu. Kalau nggak penyelenggara pemilu, ya aparat pemerintah. Makanya kemudian kenapa dalil di 2014, ya, di mana pada saat Pak Jokowi maju pertama kali dalam pilpres berhadapan dengan Pak Prabowo, itu dalil pelanggaran TSM-nya tidak mengarah kepada aparat pemerintah, tidak mengarah kepada Pak SBY yang pada waktu itu sebagai petahana yang kemudian tidak ikut lagi, tapi lebih banyak mengarah kepada penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh Pak Prabowo pada waktu itu penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran TSM. Tapi 2019 pelanggaran TSM diarahkan ke aparat pemerintah, yaitu mulai dari presiden. Kebetulan Pak Jokowi menjadi peserta juga. 2024 Pak Jokowi tidak menjadi peserta, tapi tetap pelanggaran TSM itu diarahkan juga ke beliau selaku pimpinan tertinggi dari pemerintah kita. Dan ini sudah menjadi patsunnya dan sudah menjadi praktik juga dan sudah menjadi fakta di dalam perkara-perkara yang pernah diputus oleh mahkamah, baik di level pilkada maupun di level pilpres. Tadi saya sudah katakan, bukan mahkamah tidak memeriksa perkara itu, bukan mahkamah tidak menyatakan bahwa dia tidak berwenang, bukan mahkamah menyatakan dia tidak berwenang, tapi lebih kepada tidak terbuktinya dugaan pelanggaran TSM pada saat 2019. Lalu bagaimana dengan 2024? Mahkamah sudah melakukan, mohon maaf ini prosedural, judicial activism, bukan judicial restraint. Bahwa dalam hal Bawaslu, KPU, termasuk DKPP, tidak melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena unsur berikutnya dari pelanggaran terstruktur itu adalah penyelenggara pemilu. Sehingga meskipun ada putusan DKPP, ada putusan KPU, ada putusan Bawaslu, ada proses yang sudah selesaikan di Bawaslu, baik sudah ada putusannya, belum ada putusannya, atau belum diperiksa oleh Bawaslu, Mahkamah kemudian dapat memeriksa itu. Kenapa? Untuk membuktikan unsur terstruktur itu. Jangan-jangan para penyelenggara pemilu secara kolektif, bahasa undang-undang, bersama-sama sudah melakukan pelanggaran pemilu, sudah melakukan pelanggaran asas-asas pemilu itu. Disitulah esensinya kenapa kemudian secara sadar kita mengatakan untuk terjadinya pelanggaran TSM, untuk bisa diperiksanya pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pembanding dari putusan Bawaslu, bukanlah upaya banding, bukanlah upaya kasasi semacam itu, tapi memeriksa secara keseluruhan terhadap fakta-fakta persidangan. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian fakta itu bisa diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan yang mulia ini. Terkait dengan yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang,
konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu, maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023, yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat, tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran atau Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Berita acara saya pikir Pak Ketua sudah tahu. Ini suka seperti nanya ngetes statistik, kebetulan saya punya jimatnya. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya, salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kekilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu? Bahwa untuk berkas tes kesehatan disampaikan setelah proses pemeriksaan kesehatan itu. Ya, waktunya sudah habis, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.